عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل الموعد شفاء للقلوب وجبرا للعيوب ومفتاحا للغيوب، وصلى الله على سيدنا محمد المحبوب وعلى آله وصحبه الذين نصروا دينه في الرخاء والكروب. اللهم فصل وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini memperingati kelahiran Nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai, pertama-tama yang saya muliakan pengasuh TPQ Al-Warithin Ustadz Masruji beserta guru saya dan panjenengan semua, Al-Ustadz Saiful Islam yang istiqamah mengajar di TPQ Al-Warithin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehat wal afiyah bibarakati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Kepala Desa Bapak Haji Abdul Malik beserta MWCNU Bantur Kiai Samiran dan jajarannya serta tokoh masyarakat Kiai Umar Khotib dan semuanya para alim ulama, para asatid dan asatidah yang saya tidak sebutkan namanya namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan para alim ulama kita, para asatid kita, para habaib kita dipanjangkan umur oleh Allah fi khairin wa lutuf wa afiyah bibarakati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai pengajian semulje malam mangken neka kaula ngajakeun panjenengan sateja kita bersama-sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagai bentuk penghormatan kita di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat ini, insyaallah seluruh hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah bibarakati habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca bersama-sama bait-bait qasidah burdah. Kaula pernah mereng kalam dari Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih Darul Hadis. Siapa-siapa yang membaca bait-bait qasidah burdah, maka merupakan cara yang paling cepat menghadirkan ruh suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca bersama-sama. Kita niatkan mudah-mudahan hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan TPQ Al-Warithin langgeng ila yaumil qiyamah bibarakati habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil, baca saja muslimat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي Para hadirin wal hadirat sekaula al muljaaki, alhamdulillah malam mangken neka kaula sareng panjenengan saja akompol nang tempat Kak Dinto dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah membaca Maulid yang mana tidaklah di suatu tempat dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kata Al-Imam As-Suyuti, seorang ulama besar Al-Imam As-Suyuti, beliau pernah mengatakan bahwasanya tempat-tempat yang dibacakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat tersebut adalah tempat turunnya hujan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memperingati Maulid kelahiran manusia yang paling mulia di jagat alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang hadir di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang tersebut akan mendapatkan rahmat, hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bibarakati habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan-peringatan Maulid seperti pada malam hari ini adalah peringatan yang mulia karena kita merayakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
merayakan kelahiran daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula pernah maca setong hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Yang artinya apa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, hiasilah majlis-majlis kalian dengan membaca salawat kepadaku, fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya salawat-salawat yang kalian baca kepadaku maghfiratun lidzunubikum, ini akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosa kalian. Jadi kaula sareng panjenengan sateja neka bisa yampone dosana kalaben maca salawat dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cek males-males maca salawat. Salawat napa bae? Paling pendek salawat sallallahu ala Muhammad. Mun maca salawat naria ngereng. Maca salawat Fatih ngereng. Yang penting lisan kita tidak pernah kosong daripada membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab satu-satunya amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, yaitu manakala seseorang lisannya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama neka ada bu a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal la kaula sareng panjenengan sateja neka sobong seoneng nggih. Bada seoneng orang pringgondaan ini neka salat tapun ekta etarema sareng Allah Subhanahu wa taala bada seoneng. Sobong cek kadang Allahu akbar engak kapese nggih. Kadang Allahu akbar engak kawotang, mungkin abang ki. Jujur pon nggih. Jadi kita tidak bisa mengandalkan salat kita. Tapi tetap kita melaksanakan perintah salat. Tapi salat kita jangan sampai kita perasaan di dalam hati, saya nanti selamat di akhirat itu karena salat saya. Kita butuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mungkin yang bisa selamat nanti di akhirat kecuali mendapatkan asy-syafa'ah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang nanti fi yaumil qiyamah, tak mungkin seseorang neka bisa masuk ke dalam surga, bisa selamat dari azab kubur, bisa selamat dari mahsyar, hari penghitungan amal yang begitu menakutkan kalau orang tersebut tidak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak maca salawat. Jelas males apa boleh neka bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Kalau di luar bulan Maulid kita mungkin baca salawat hanya 100 kali, hanya 200 kali, hanya 300 kali. Tetapi kalau masuk bulan Rabiul Awal, kita niat hari-hari kita diperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ta'dziman li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niat dalam hati kita nggih. Kaula sareng panjenengan aniat bila pun masuk bulan Maulid harus lebih banyak membaca salawat daripada bulan-bulan yang lain. Karena apa? Ta'dziman li habibina Muhammad. Kita niat mengagungkan, memuliakan daripada hari kelahirannya, bulan kelahirannya junjungan kita
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Pak, perlu diketahui, kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin ada syariat. Sebab syariat Allah diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin mengenal Al-Qur'an, kita tidak mungkin mengenal salat, kita tidak mungkin mengenal semua apapun kehidupan di alam dunia, itu sumbernya daripada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya, mambaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruh nikmat-nikmat yang kita rasakan, kita bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya mendengar, nikmatnya melihat. Semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita rasakan, itu semua karena barokah daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi tidak mungkin kita bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak ada barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nikmat iman dan Islam kita itu karena barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama neka ada Bu Pak. Beliau pernah oleh makalah dari setong ulama disebutkan di dalam sebuah kitab, qala ba'dul ulama la tasilun ni'mah ila ahadin minkum walau kana kafiran illa biwasitatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sampai satu nikmat kepada kamu sekalian walaupun dia orang kafir, kecuali dengan wasitah, dengan barokah, dengan perantara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benih kaula sareng panjenengan sateja. Bahkan orang-orang kafir kasa bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya melihat, nikmatnya apa saja. Dia bisa merasakan itu semua karena keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebab pada neka akhir zaman neka orang tidak ada pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengagungkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ya. Tapi pengenalannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahunya Rasulullah itu penutup para nabi dan para rasul. Itu saja sudah. Tidak ada penanaman di dalam hatinya bahwasanya dia sadar bahwasanya iman saya ini bisa sampai akhir hayat ini itu keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita Pak bisa selamat daripada azab kubur itu karena barokah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan ada riwayat dalam sebuah kitab, nanti kalau kita masuk ke dalam liang lahat, nengki, kaula sareng panjenengan saja, bila pun artikel omor, nengki, kalau sudah meninggal dunia, dimasukkan jasad kita ke liang lahat, itu akan dimunculkan satu sosok yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada suara yang bertanya kepada si mayit ini, ata'rifu hadzal rajul? Apakah kamu mengenal sosok manusia ini? Mun orang tak pernah maca salawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ngocak tak kenal, Pak. Mun pun orang mayit neka ngocak tak kenal, maka akan dihancurkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada, Pak.
Ini yang penting. Jadi kita kalau baca Al-Qur'anul Karim, kita harus yakin di dalam batin kita yang paling dalam, kita tidak mungkin bisa baca Al-Qur'an kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin bisa tahu salat kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin bisa punya iman dan Islam kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sumbernya, manba'nya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imamul Masyariq wal Magharib Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Sera Sayyidina Ali neka. Hah? Sayyidina Ali neka sera. Manton Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi neka sapopo bi Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Talib sama Sayyidina Abdullah ini satu saudara. Jadi Rasulullah dengan Sayyidina Ali neka sapopo. Sayyidina Ali neka manton Kanjeng Nabi. Masuk Al-Khulafaur Rasyidin. Yang mengikuti perang-perang yang membela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali neka setong bekto pernah adebu. Napa debun Sayyidina Ali ini? Laula Muhammad ibn Abdullah lakunna fil hawiyah. Sakan dinta dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Nika Sayyidina Ali si ada pun ki. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat menyebutkan a'lamus sahabah, paling alimnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Imamul Masyariq wal Magharib Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali nika pernah ada laula Muhammad ibn Abdullah lakunna fil hawiyah. Sakan dinta dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula sareng panjenengan sateja Pak nika beda dengan edalem neraka hawiyah. Sampeyan mentoro tahu caretan neraka hawiyah deki minta careta dek Ustaz Saiful Islam nggih. Bagaimana dahsyatnya api neraka hawiyah. Ini kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Kaula sareng panjenengan nika beda edalem neraka hawiyah. Jadi kita bisa selamat hidup di dunia, bisa selamat hidup di kubur, bisa selamat nanti hidup di akhirat. Itu semua keberkahan daripada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jak kesmalas maca salawat dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di daerah ini biasa membaca salawat naria. Ini bagus, Pak. Niki. Salawat naria nika istimewa Pak. Sera-sera orang seandi kesempitan dalam hidup. Kan orang mangken nika ya hari zaman nika banyak orang asro masalah seret raceke nggih. Mungkin apa nggih? Banyak otang kina bangki. Banyak otang ka Bang Dedel nggih, Bang Aren nggih. Banyak nggih. Orang kan tahu banyak saya utang ke Bang Dedel. La haula wala quwata illa billah. Berema nih Ustaz Saiful Islam. Ja utangan ke Bang Dedel Pak. Ki. Tapi pun saya kadung utang pun lunasi nggih. Orang kalau pingin rezekinya lancar, pingin rezekinya seperti hujan deras yang turun dari langit, istiqomah maca salawat naria Pak. Tak usah banyak Pak. Maca salawat naria neka tak usah banyak. Pian mon bisa paling banyak ki sanggup napa tak sanggup pian. Ebria dari saya paling banyak bi gula nggih. Sanggup pian Pak Ebu, Pak Ratos, Pak Polompak. Sanggup. Sanggup. Oleh sapolome kali pian tak sarondut pun pian nggih.
Pak Ibu, Pak Ratus, Pak Polom, Pak Neka, siapa-siapa yang istiqomah membaca sholawat nariyah 4444, maka hajatnya akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asarro saya budi, banyak gelu beb. Sapolo pun ontong beb macam salawat saare beb. Ki bebena Pak Ibu, Pak Ratus, Pak Polom, Pak Neka. Ki 100. Ki banyak beb. Kan beda saya asarro budi, pasti beda saya asarro budi. Banyak beb 100 beb. Nariyah mun 100 beb bek abid beb. Saya kecek beb sallallahu alaihi Muhammad beb, saya paling bandek beb. Kadang ki kan. Mun tak sanggup 100 sampean, ini yang paling mudah. Tapi kalau istiqomah sampean, dalam kitab disebutkan latan qati rizquhu. Rezekinya tidak akan terputus, kantongnya tidak akan kosong dari fulus. Tak kira kosong, beda terus pese. Tak oning pon rezeki dari gampang ki. Tapi alako ki Pak. Ki. Mun macan Arya malolom pian tak alako. Bula dukun apa? Tetap pian syariat bekerja. Kanjeng Nabi neka alako Pak. Adegeng Kanjeng Nabi neka. Ngibedegengeuna Sayyidah Khadijah. Berdagang ke negeri Syam. Mekah ke Syam neka jauh Pak. Bener dari Pringgondani ke Malang neka ki semak. Mekah ke Syam neka jauh. Kanjeng Nabi neka adegeng. Kanjeng Nabi neka nguan embi loh. Yar al-aghnam disebutkan di dalam maulid. Kanjeng Nabi neka nguan embi. Mak embian tak ndek nguan embi. Sayyidul Anbiya wal Mursalin nguan embi. Mak embian tak ndek orang Pringgondani nggih. Tapi mun panjenengan istiqomah, panjenengan alako, bejeng tepak, bejeng selema bekto nika tepak sopun tepak, duhur tepak, asar tepak, maghrib tepak, isya tepak, tepak ka bekto-bekton. Dan setelah panjenengan melaksanakan sholat yang 5 waktu ini, mari sopu panjenengan, mari maca wirid sebiasa, zikir-zikir sebiasa panjenengan maca. Pas tambahi zikir nika Pak, maca sholawat nariyah 11 kali Pak, tak banyak Pak. 11 kali. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sholawat nariyah 11 kali, tapi panjenengan istiqomah. Ki, neka teguk caca gula neka. Ki, biar tak usah entar ka dukun, tak usah entar nari pesugihan ka kuburan. Tak parlo ki. Deki akhirnya biar sesat. Ki, mau entar ka kuburan aulia, panjenengan maca Yasin, niat dengan barokahnya si wali tadi, tidak apa-apa. Tapi mau datang biar ka pungkaan beri kasak kapungkaan jangan anu raju kapungkaan mun maca anu nika deki akhirnya sesat bian menyambut ajum anu tak usah repot pun bian. Salat yang 5 waktu kita jalankan setiap selesai salat subuh, setelah membaca zikir-zikir yang biasa kita baca ditambah salawat nariyah 11 kali. Setelah melaksanakan salat zuhur kita baca salawat nariyah 11 kali. Setelah asar 11 kali. Setelah maghrib 11 kali. Setelah isya 11 kali. Jadi saare maca salawat nariyah berapa kali Pak? Berapa kali Pak? Saya ketlema lagi. Pak cepet mentong bitongan. Biar tak cepet tong bitongan tak bisa nekuk pesera aja biar. Nggih. 55 kali kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nampak 100 Pak. Tak nampak 100. 55 kali. Dicicil setelah subuh 11. Jadi salat yang 5 waktu kita baca nariyah 11 kali. Jadi tidak terasa satu hari kita baca salawat nariyah 55 kali. Tapi fadilahnya Pak luar biasa Pak. Kalau istiqomah sampean menjalankan ini, la tanqati rizquhu.
Recekin tak era potos-potos panjenengan saja nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pada malam hari ini adalah peringatan yang sangat mulia. Dahulu Al-Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih Darul Hadith Al-Muhaddits fi zamani. Beliau pernah mengeluarkan satu hadis yang mana hadis ini Al-Habib Abdullah menerima dari abahnya, yaitu Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih menerima dari gurunya yang ada di Fes, Maroko, Afrika Barat. Terus isnad ini bersambung sampai kepada Al-Imamul Masyariq wal Magharib Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu yawma miladi idakum wa sallu wa sallimu alayya fihi tanalu syafa'ati yawmal qiyamah. Dipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, ij'alu, jadikanlah kalian semua yauma miladi idakum, hari kelahiranku, yaitu bulan Maulid 12 Rabiul Awal, idakum, sebagai hari raya kalian. Wasallu wasallimu alayya fihi, dan perbanyaklah kalian membaca salawat dan salam kepadaku. Apa jaminannya? Tanalu syafa'ati yaumal qiyamah, maka kalian semua akan mendapatkan syafaat daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini, Pak, kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebetulnya harus lebih meriah daripada apapun saja. Mun karnaval ki. Sound system mah masih kopok nih, kopeng mak semak nih. Panjenengan oneng. Nikmat kemerdekaan ini tidak akan bisa diraih oleh bangsa Indonesia kecuali barokah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perayaan Maulid harus lebih besar dari apapun saja. Tak kira beda telasan, Pak. Panjenengan mentelasan kalam hina anyar. Kina bangki. Tak kira beda telasan Idul Fitri, tak kira beda telasan Idul Adha muntada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan seko tu anyar nih kan sambut bulan Maulid. Bene Maulid aku kalam pisah laju, Pak. Mentelasan anyar. Karena apa? Takdiman kita niat ya, bulan Maulid. Dulu para kiai-kiai dulu, para habaib-habaib dulu. Kalau sudah masuk bulan Maulid biasanya bajunya baru. Apalagi malam 12 Maulid. Merayakan hadir di musola, di masjid, di kampung-kampung itu semua. Kalau malam 12 Maulid itu. Lagi kenek bilen, Pak. Abaku lagi. Mun malam 12 Maulid nih, Kak. Anyar kabeh, Pak. Sarung anyar, takwa anyar, kopiah anyar. Karena apa? Tidak ada. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi ta'ziman li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sampai atanya, "Lit ma anyar kabil." Lit ma anyar kabil, kula kan macak walid. Lit ma anyar kabil, lit kalam pilit. Cek benih telasan. Boh, ini malam Maulid lebih dari telasan. Ya. Lebih dari telasan. Sebab tidak mungkin ada hari raya kalau tidak ada lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam 12 Rabiul Awal itu paling afdalul layali. Paling afdalnya malam yaitu malam dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulja dari Lailatul Qadar, Pak. Karena tidak mungkin ada Lailatul Qadar kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Lailatul Qadar khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada
kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan ya. Kalau dihitung 83 tahun lebih, 84 tahun ya. Kalau umat-umat terdahulu kan umurnya 100 tahun lebih, 500 tahun, 400 tahun. Para sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini kita umat ini kan umurnya pendek. Dipun Kanjeng Nabi, oh cek kabatir. Dalam Ramadan beda satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan yaitu Lailatul Qadar. Jadi tak kemuliaannya Lailatul Qadar tidak bisa dibandingkan dengan malam lahirnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam 12 Pak, malam 12 Rabiul Awal itu malam yang sangat mulia. Maka namun malam 12 kan musolla dari maghrib pun mari adzan maghrib bejang maghrib langsung ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masjid-masjid musolla kampung-kampung semua merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun mathura panjenengan Pak. Mun Maulid malam 12 itu kemarin malam 12. Abu. Dari maghrib isya bodoh terus sampai subuh bodoh. Mare subuh terus sampai malam boleh Pak. Macam Maulid Pak. Di rumah-rumahnya orang semua baca Maulid seperti hari raya ya. Karena menyambut gembira, menyambut dengan datangnya bulan Maulid, bulan kelahiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada umat yang lebih mulia daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia? Karena Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Disobung Pak. Saya akadia Kanjeng Nabi nikah sobung. Tidak ada manusia min zamani Adam ila yaumil qiyamah yang melebihi kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dari segi fisik, akhlak atau apapun saja, tidak ada yang mungkin melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah setong berak Pak. Allah nikah satu cuma mencipta manusia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu cuma. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lihat di buku sejarah bagaimana sahabat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah nih Pak, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah melihat wajah Nabi Muhammad yang begitu tampan, beliau mengatakan ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah saya melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji siapa Pak? Benih puji makhluk Pak. Langsung Khalik yang memuji akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh telah ada pada dirimu wahai Muhammad akhlak yang agung. Akhlak yang mulia ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuji? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di awal-awal kitab Sirah Nabawi yang berjudul Anwarul Muhammadiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di awal muqaddimah daripada kitab Anwarul Muhammadiyah. Di sana disebutkan la ya'rifu bi fadailihi sallallahu alaihi wasallam illallah. Tidak ada yang mengetahui kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Boleh sampean kula tanya apa panjenengan saja nih. Maulid tiba isinya apa? Sejarah Rasulullah apa enggak?
Di sana puji-pujian kepada Rasulullah apa tidak? Puji-pujian, Pak. Burdah. Iya, qasidah burdah dari awal sampai akhir itu isinya apa? Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abi Abdillah Muhammad Al-Busiri mengarang burdah itu isinya apa? Puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri mengarang burdah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan Maulid Simtud Durrah, dengan Maulid Simtud Durarnya. Iya, isinya apa? Sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan Maulidnya Ad-Diba, isinya apa? Sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa? Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barzanji, isinya apa? Sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Syaraful Anam, isinya apa? Sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Al-Azab, isinya apa? Sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan seandainya seluruh ulama bainal masyarik wa magharibiha mengarang kitab yang isinya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu belum cukup, Pak. Sampean bisa bayangkan berapa juta ulama dari dulu, dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti. Seandainya mereka ngarang kitab, Pak, muji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seperti ini, akhlaknya seperti ini, pribadinya seperti ini, wajahnya seperti ini, tampannya seperti ini. Masih kurang, Pak. Iya, masih kurang. Karena pujian yang paling mulia adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di buku sejarah itu, yang memuji Nabi Muhammad itu, yang ada di buku-buku sejarah itu hanya sekelumit. Hanya bagian kecil daripada pujian Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kesemuanya, Pak. Ya, tidak ada yang sanggup menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup. Karena apa, Pak? Allah ini mencipta akal, ya, akal manusia ini. Allah mencipta akal 100, ya, kecerdasan ini 100. 99 itu, Pak, akal itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu akal dibagi dari zamannya Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Bayangkan kecerdasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi misalnya kecerdasan neka 199 ini miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kecerdasan ini dibagi dari zamannya Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, Pak. Imamul Masyarik wal Magharib Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha." Saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Jangan kita membayangkan, Pak, Rasulullah itu kota ilmu, Ali pintunya, Sayyidina Ali itu pintunya, berarti ilmunya Sayyidina Ali itu sudah mendekati ilmunya Rasulullah. Jauh, Pak. Iya, ibarat kita mengibaratkan ilmunya Rasulullah dengan seluruh makhluk di alam, baik itu para nabi, para rasul, para ulama, semua kecerdasannya Rasulullah itu ibaratnya, ya, kalau kita mencelupkan air ke lautan itu, yang satu tetes itu kecerdasannya seluruh manusia sejagat alam, yang lautan itu miliknya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada sudah manusia yang lebih mulia daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada, Pak. Para sahabat yang duduk dengan Nabi Muhammad, para sahabat nikah longku sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngabes pada kaula ngabes panjenengan saja nikah para sahabat nikah. Tapi apa yang dikatakan oleh para sahabat ketika beliau memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat di malam bulan purnama, para sahabat memandang wajah Rasulullah, terus memandang bulan, memandang wajah Rasulullah lagi. Beliau mengatakan, para sahabat, "Wallahi ya Rasulullah, muka paduka ini
lebih terang daripada rembulan malam bulan purnama. Sayyidina Anas bin Malik, Pak. Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncaan mangken nika kabula nggih. Khaddam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Anas bin Malik nika pernah ada bu khaddam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata sinin. Saya berkhidmah kepada Rasulullah itu 10 tahun. Orang kalau sudah berkhidmah, orang kalau sudah kumpul dengan seseorang itu sampai 10 tahun, Pak. Raka-raka sifat ta saya kumpul ini ka oning napa punten. Misalnya kula benar kula kumpul bi Ustaz Saiful. Kula otomatis kula tahu punten sifat ta Ustaz Saiful. Oning, Pak. Tapi apa? Anas bin Malik mengatakan, sahabat Anas bin Malik mengatakan, saya itu berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan ma qala li uffin qattu. Rasulullah itu tidak pernah mengatakan tak pernah. Kula tertanya lagi ke panjenengan saja lagi. Misalnya panjenengan beda pembantu bengkon nggih. Nggih, pembantu rumah tangga. Salah sakone amasak misalnya nggih. Tempe misalnya nggih, gereng tempe nggih. Rumah buat nama masak tempe. Mangari ya, kikiri pun nggih. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ngocak, wahai Anas, kenapa kamu mengerjakan seperti ini? Tidak pernah Rasulullah. 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik nika tidak pernah dibentak, tidak pernah Rasulullah mengatakan sesuatu yang tidak enak kepada Anas bin Malik. Nika akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas nika ki acarita aku lagi. Sayyidina Anas nika pernah setong bekto. Kan Sayyidina Anas nika kene se akhid maka Kanjeng Nabi nika. Sayyidina Anas nika pernah esoro lemele. Pernah erosoro bi Kanjeng Nabi ben keluar ka disa. Misalnya mangken ki esoro lemele iki. Nyaman nak anak kene iki. Esoro lemele iki. Misalnya ajaran dari kantor, esoro mele. Misalnya esoro mele tempe misalnya. Ajarin kasak, coba kasak ketemu bi kancana misal lagi kancana main leker, norok lopa kasih parentan Kanjeng Nabi nih lopa, amain bi Kanjeng Nabi nih kata santosan Pak, kadim Anas bin Malik rama abid, yang tari bi Kanjeng Nabi, amain bi Kanjeng, amain bi Kanjeng Nabi nih kata tak tuka Pak, tak ngosok dan Kanjeng Nabi, bi Kanjeng Nabi dari budi bang aneka. Ikan deui. Sayyidina Anas bin Malik ini tahu, begitu ditutup mukanya, dia tahu kalau tangan yang mulia ini adalah tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keje ibi Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal erosoro tak langsung nggih. Ketemu kancan amain, tapi Kanjeng Nabi tak suka, Pak. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik nikah mengatakan, "Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saya itu tidak pernah menyentuh sutra atau apapun saja kain yang paling bagus seperti halusnya telapak tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Anas di dalam kalamnya yang lain mengatakan ma raaitu mandaran a'jaba min wajhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah saya melihat sesuatu yang lebih indah daripada wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nika Pak mangken umpama ketemu bi orang sip genteng pun. Ketemu pian mangken. Pian tacangak lagi. Pak genteng orang. Lakuna satu malam, saminggu, 2 minggu mian apa orang bi orang kene kampian bosen pun nggih. Biasa pun nggih. Tapi lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat sekali tambah rindu, besok tambah rindu, besoknya lagi tambah rindu. Ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Pak bertambah terus. Jadi tak pusat, tak pernah bosan melihat wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai-sampai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan di dalam bait-bait qasidahnya, beliau mengatakan fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Karena Habib Ali, engkau terus masuk akal swarga benih karena nikmat-nikmat swarga. Habib Ali pingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena di surga itu ada bidadari, ada makanan-makanan yang lezat, ada buah-buahan yang istimewa. Tidak. Habib Ali masuk ke dalam surga, tujuannya satu, ingin melihat, memandang wajah suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bida pak, sekarang kau le pancen dengan saya aja gitu. Kadang orang terus masuk surga apa? Terus ketemu bidadari, terus akan nasi nyaman-nyaman, terus akan awak-buan, kan nggak aneh kaki. Mun manusia biasa gitu. Tapi mun Habib Ali tidak. Bahkan kata Habib Ali, seandainya saya masuk ke dalam surga tapi tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua kenikmatan itu sia-sia. Tidak ada Pak kenikmatan di dalam surga itu Pak, kecuali bisa memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai cerita akhir Pak, setong sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya sahabat Thauban. Thauban nikah pernah Pak sampai koros Pak, tak kapang kisaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa hari tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Thauban nikah sampai tak bisa ngakan Pak, tak bisa nginum. Karena apa? Tanya akhi, apa ben tak ngakan? Tak bisa engkau tak kita ngabes saleran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kurus badannya Pak. Mukanya sampai pucat. Ketika sudah mukanya pucat, tubuhnya kurus, ketemu sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya aki sareng Kanjeng Nabi Muhammad, "Wahai Thauban, kenapa mukamu pucat, badanmu kurus?" "Iya ya Rasulullah, saya tidak, beberapa hari ini saya belum melihat wajahmu, wajah paduka yang mulia." "Ya Rasulullah, saya takut ya Rasulullah. Kalau nanti di akhirat saya bisa masuk surga, tapi jelas surga saya dengan surganya panjenengan ini beda. Paduka berada di surga yang tingkatan paling tinggi. Saya berada, misalnya saya ditakdir masuk surga, pasti surganya saya beda dengan surganya Paduka. Apa kesenangan saya nanti di surga kalau saya tidak bisa melihat wajah Paduka yang mulia ya Rasulullah." Sampai nangis Pak sahabat Thauban ini. Karena apa? Tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takok akhirat tak ketemu sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama setelah eranya para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para alim ulama yang mana malam-malamnya biasa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nika mentak mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak, nika siang-siang nika nangis Pak. Tahu-tahu juga TV maca selawat nangis. Ana apa tanya malam kok tak mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak. Karena apa? Kenikmatan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau fil manam. Walaupun di dalam mimpi kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menjadi tanda bahwa seseorang tersebut akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Akan mati dalam keadaan husnul khatimah biberkati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada mimpi yang paling mulia kecuali bermimpi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha fa inna syaitan la yatamathalu bi. Debun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam,
barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, fasayarani fil yaqadha, maka orang tersebut akan melihatku dalam keadaan terang-terangan. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pun pernah mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, dalam hidupnya satu kali saja dia mendapat jaminan bahwa dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad secara terang-terangan. Artinya apa? Deki pon atikele umur ki pon sakarat, ini akan ditampakkan oleh Allah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti ini, Pak, ini alamat dia husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman wal Islam bibarakati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak, pentingnya kita mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sirah-sirah, sejarah-sejarah seperti ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, Pak. Ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Siapa sahabat Nabi Muhammad, siapa khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, siapa al-mubasysyaruna bil jannah, para sahabat yang dijamin, 10 sahabat yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa istri Nabi Muhammad, siapa putra-putra Nabi Muhammad. Nika, Pak, epong kampung nika, Pak. Kadang tak oning, Pak. Tak oning nih anak-anak. Kula pernah ngisi maulid beri nika. Seminggu ya ada paling. Awal-awal maulid saya pernah ngisi maulid di Belimbing. Belimbing Malang kota nika. Tanya aki bi kula, Pak. Siapa putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kula agak bengak kuis ki. Nika mene kanto kan tak ada ki. Kanto tak ada ki. Ini Belimbing buat-buat banyak, Pak. Kula mancing, Pak. Coba angkat tangan ya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kan banyak buat-buatan, hadiahnya buat-buatan. Kula ngalak pir, ngalak apel, ngalak neka. Ditanya lagi bi kula. Sebutkan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka bulet, Pak. Bulet, Pak. Tak bisa, Pak. Karena apa? Orang tuanya tidak mengenalkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya putranya Rasulullah Sayyidina Ibrahim itu kan bukan dari istrinya Rasulullah yang Sayyidah Khadijah. Jadi lain ibu. Sayyidina Ibrahim, ibunya siapa Sayyidina Ibrahim? Tidak ada yang tahu, Pak. Ini kan benecakna ki, Pak. Benecakna kula ngalami tibi, pun. Siapa? Istri ibu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Ibrahim. Ibunya siapa? Bukan Sayyidah Khadijah, itu dari ibu yang lain. Siapa namanya ibunya Ibrahim itu? Ada yang tahu, Pak. Aminah. Kan musaromben nikahnya mana? Itu pertanyaan yang remeh, Pak. Ya, pertanyaan yang sebetulnya harus anak-anak itu bisa lancar menjawab, ya. Tapi karena orang tuanya mungkin tidak masukkan dia kepada madrasah, TPQ, ya. Sehingganya apa? Tidak tahu, Pak. Ya, tidak tahu. Ditanya yang hal-hal yang remeh-remeh, yang biasa-biasa saja. Sahabat Rasulullah, siapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ini kan sambung saya oning, Pak. Siapa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat julukan Asadullah, yang ketika meninggalnya ini Rasulullah sedih sampai dinamakan Amul Huzun. Paman Rasulullah yang begitu berani, yang dibunuh oleh Wahsy dengan tombaknya. Siapa? Tidak ada yang tahu, Pak. Sayyidina Hamzah. Ya. Al-Khulafa ar-Rasyidin, menyebutkan Al-Khulafa ar-Rasyidin saja tidak tahu, Pak. Enggak nyebutkan canang ki. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali. Harus ada penghormatan. Itu sahabat yang berjuang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini harus kita tanamkan. Kan mangkan mun mare bainal maghrib wal isya kasak Pak. Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Panjenengan nika mun pon bi keluarga nika apolong mare ngaji mare nika. Diajarkan anak kita itu sejarah Pak. Arya Cong. Rajin Kanjeng Nabi ya. Bener ya. Ria anak Kanjeng Nabi Muhammad. Ada Sayyidah Fatimah. Ya, Akabin bi Sayyidina Ali. Ini pengenalan seperti ini penting Pak ya. Agar apa? Di dalam hati anak-anak kita ada kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika kul berempat nika. Pian makmon aseng keliseng ih. Berapa Ustaz? Saiful. Sampai kul berempat nika Ustaz. Kul 12. Angki gula pada mana pian dengan kantor. Mudah-mudahan Maulid yang kita rayakan pada malam hari ini mendapatkan pandangan khusus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah perayaan Maulid pada malam hari ini. Kita tidak pulang dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid pada malam hari ini menjadi sebab kita mendapatkan asy-syafa'ah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid ini semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biberkati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya yang punya hajat bertahun-tahun hajatnya belum digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan apapun saja, bermunajat dengan membaca apapun saja, belum digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan barokah Maulid pada malam hari ini, semua hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biberkati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada keluarga kita yang sakit, keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan Maulid pada malam hari ini, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat seluruh penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala biberkati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala biberkati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 menit saja kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kata As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Muhaddithul Hijaz, beliau pernah mengatakan, ij'alis salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bainaka wa baina munajatika li rabbik. Jadikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai munajat kamu kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa Pak bertahun-tahun belum digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak baca salawat, insyaallah doanya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
alaihi wasallim. Baca semuanya. Allahumma salli. Baca dengan yang keras. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah, biberkati Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biberkati kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus baca. Allahumma, ya Allah, yang orang tuanya sudah meninggal, barokah Nabi Muhammad, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Ya Allah, mungkin ada masyarakat Pringgondani yang dulunya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Barokah maulid pada malam hari ini, jadikan dia anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, barokah maulid pada malam hari ini, panjangkan usia ibu-ibu kami ya Allah, panjangkan usia ayah-ayah kami ya Allah, panjangkan seluruh umur keluarga-keluarga kami ya Allah, fi khairin wa lutuf wa afiyah, biberkati Habibin Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan usia ulama-ulama kami ya Allah, yang berjalan di jalan ahlus sunnah wal jamaah, yang memperjuangkan perjuanganmu ya Rasulullah. Panjangkan usianya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan masyarakat Pringgondani semuanya diberikan kesehatan, panjang umur. Mudah-mudahan yang hadir maulid pada malam hari ini semuanya bisa ditakdir ziarah Makkah wal Madinah biberkati Habibin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kesemuanya bisa ditakdir ibadah haji dan umrah biberkati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, lisan kita mulai tadi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas Pak, lisan kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, sebab disebutkan dalam sebuah hadis, man qara'a sallallahu ala Muhammad fatahallahu lahu sab'ina baban minar rahmah. Barang siapa yang baca salawat satu kali dengan lafaz sallallahu ala Muhammad fatahallahu lahu sab'ina baban minar rahmah, maka Allah membuka untuk orang tersebut 70 pintu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Pak. Kalau kita mendapatkan satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah bisa menyelamatkan kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Itu semua karena barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma inna nas'aluka
salamatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa jawazan 'ala as-sirat wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir bijahil bashirin nadhir ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Sebelum saya akhiri nika Pak, paling terakhir Pak, panjenengan mon edelem bengko nika bede fotona wali, nggih, bede fotona para al aulia, rumah itu akan menjadi rumah yang barokah. Jadi bengko bene pajangi fotona Lionel Messi, nggih, bene fotona pemain bal, nggih. Fotona orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, bukannya kita mendapatkan rahmat Allah, malah rumah kita turunnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bengko mereka mare barokah Pak. Sabek fotona para wali, fotona aulia-aulia. Mereka barokah Pak. Tengkum pian, tengali bungkona kiai-kiai, bungkona ustad-ustad. Pasti pada fotona Kiai Hamid, Habib Umar, Habib Neka, Habib Abdul Qadir Jiddah, Neka pasti pada. Udah foto compokna Kiai Khalil situ Bondo nggih. Pada fotona Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Pada fotona neka, pada fotona Ki Asad. Tapi jadi bengko neka mun esabai fotona para wali neka barokah. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita meskipun masih kecil tidak faham memandang foto para wali, maka Allah akan memberikan di dalam hati anak tersebut kecintaan kepada para wali, ya. Hatinya akan terang karena pandangan daripada para wali. Meskipun cuma foto Pak, ya. Barokah karena yang kita pasang fotonya para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nika beda foto nika nggih. Jadi panjenengan mon bene gratis nika ki. Panjenengan mon ngobengi nika berarti panjenengan termasuk menyumbang sudah apa? Jariah kepada majelis nggih. Satu foto nika harganya 20.000. Ya, mun majer lebih tak pun apa ki jak nika untuk ke majelis ki. Masa empian tak terus andi amal jariah debun ke Khalil ki, gula ingat debun ke Khalil As'ad Syamsul Arifin. Santre-santre kasak ki. Santre-santre wali songo kasak. Mun beda Habib dari Yaman apa ulama, eka Biki Khalil soronya habis ki. Maki ya perak 2.000 5.000 nyamana santre ki pese pas-pasan ki yang ki. Jana ke Khalil mun beda Habib Salim Asyatiri, beda beda ulama ni kan. Benyabis ya perak pesero ka beli emi malolo perak. Santre soronya habis. Artinya apa? Mengambil keberkahan daripada para wali. Neka foto neka legendu pola ibu, pian mun majer lebih tak pun apa, sebab obengan neka untuk majelis. Nggih. Neka, sampai saya melihat foto neka. Dikit pada Abah Yasin kasa saya jualan neka. Fotonya siapa saja Abah Yasin? Fotonya Habib Umar ya. Habib Umar bin Hafid Hadramut Yaman niki. Habib Umar neka wali Pak. Muridnya banyak di Indonesia ya. Termasuk Kiai Khalil As'ad awal-awal dulu didatangi Habib Umar pondoknya ya, berdakwah di situ Bondo, keliling sampai ke Banyuwangi dulu. Kemarin Habib Umar berapa tahun yang lalu datang ke Palangkaraya Pak, datang ke Palangkaraya ya,
Kalimantan Tengah itu Pak. Di lapangan namanya lapangan Tua Pahu. Sampean kalau buka YouTube ada itu, Habib Umar di Palangkaraya. Itu Pak yang hadir jutaan Pak. Saya hadir pingin melihat Habib Umar nih barokah melihat para walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadir jutaan Pak. Dari kolpet tok lagu. Orang saya dan Habib Umar nih jutaan. Dari lapangan nih tak nampung, lapangan Tua Pahu nih rajo Pak. Enggak lapangan bola Pak. Tidak nampung lapangan, manusia sampai di luar lapangan sampai berkilo-kilo ya. Menunggu kedatangan Habib Umar bin Hafid, seorang wali min auliyaillah dari Hadramut dari Yaman. Ini barokah. Itu yang hadir jutaan luar biasa. Habib Umar baru datang jam 7 ba'dal isya. Orang yang nunggu dari jam 7 pagi, 12 jam Pak ada entek tero ketemu sareng Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena apa? Barokah. Jadi sampean mon meleh foto nawali sahabat nang bengko insyaallah rumah sampean jadi rumah yang barokah, rumah sampean turun tiap hari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena di foto di rumah sampean ada foto para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.